Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Matal Farizi. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas dari lab pemrograman game di pertemuan ke-9. Di sini ada beberapa rules yang dibuat di pertemuan 9. Yang pertama, membuat sistem inventory. Kedua, menghubungkan script inventory dengan UI. Yang ketiga, menghubungkan sistem inventory dengan item. Yang keempat, membuat tampilan loot box. Yang kelima, membuat sistem loot box. Dan yang terakhir adalah sistem item lanjutan. Di sini yang pertama adalah membuat sistem inventory. Di sini membuat sistem inventory membutuhkan 3 script. Yang pertama adalah script dari inventory slot, dan juga inventory UI. Selanjutnya adalah menghubungkan script inventory dengan UI. Cara menghubungkan inventory dengan UI di sini membuat sebuah script dari inventory UI. Nah, sini pertama adalah membuat public transform inventory parent yang berfungsi untuk mengambil transform dari inventory parent-nya. Yang kedua adalah inventory. Yang ketiga adalah inventory slot dan juga slot, dan juga yang keempat adalah variable untuk public game object inventory UI. Nah, di sini adalah membuat void stub-nya. Di mana void stub-nya yaitu inventory sama dengan inventory titik instance. Juga inventory titik on item change callback plus sama dengan update UI. Yang ketiga adalah slot sama dengan inventory parent titik get component is children dengan mengambil inventory slotnya yang dari game objeknya. Nah, di sini ada juga public void update, yang dimana jika kita input get button down-nya atau inventory, yang dimana inventory-nya itu di dalam Unity-nya saya ubah menjadi keyboard P. Dan juga di sini ada inventory UI set aktif dengan inventory UI dot active self. Nah, di sini pas inventory titik on item change callback-nya menampilkan dari update UI ini, yang dimana for-nya variable i sama dengan 0, juga i lebih kecil daripada slot titik length i-nya ditambah di plus ini tambah 1 tambah 1 tambah 1 terus. Dan juga sini ada sebuah validasi lah, jika i-nya lebih kecil daripada inventory titik item titik count, maka slots dari i-nya itu dari variable i-nya ini item inventory item memanggil i-nya itu. Jadi misalkan i-nya itu tambah 1, jadi item itu 1, item 2, item 3. Kalau enggak, slotnya di clear slot. Jadi kalau setiap kita ambil item itu, maka itemnya akan hilang. Selanjutnya, menghubungkan sistem inventory dengan item. Bagaimana cara menghubungkan sistem inventory dengan item? Di sini adalah inventory slot. Pertama, membuat sebuah variable public match icon, terus public button remove button, dan juga item inilah public void itemnya, yang dimana item sama dengan new item. Ini untuk membuat sebuah menambahkan. Jadi jika kita mengambil sebuah item itu, maka akan muncul ikonnya. Itu menambahkan sebuah istilahnya item lah, yang ditambahkan ke dalam sebuah inventory-nya. Ini juga ada public void clear slot-nya, yang dimana dihubungkan ke dalam inventory UI-nya. Selanjutnya adalah on remove button. Selanjutnya adalah use item. Jadi jika item itu tidak sama dengan 0, maka dia bisa menggunakan item use-nya. Selanjutnya ada membuat tampilan loot box. Untuk tampilan loot box-nya itu sendiri, saya membuat seperti ini. Di atas ini ada sebuah item-item yang ada di treasure-nya atau harta karunnya. Yang kedua adalah yang di bawahnya ini untuk menampilkan item yang kita ambil. Untuk membuat tampilan loot box-nya. Di sini juga untuk membuat selanjutnya membuat sistem loot box. Nah, membuat sistem loot box ini di dalam codingan treasure content UI-nya itu pertama membuat sebuah serial field-nya itu game object dari content parent-nya. Dan juga ada collectible slot collectible, yang dimana collectible slot ini diambil dari script collectible slot yang sebelah sini. Nah, collectible slot ini berfungsi untuk menambahkan
sebuah item-item yang akan dimasukkan dalam inventory-nya. Ini adalah public text. Untuk text-nya, ada public button-nya juga, dan juga ada item, dan juga target dari tracer-nya sendiri. Nah, ini untuk menambahkan sebuah item, yang dimana item ini diambil dari public item yang sudah dimasukkan ke dalam Unity-nya. Ada tracer script dan juga target tracer-nya. Dengan sebuah parameter integernya adalah i. Nah, dimana jika new item sama dengan 0, item sama dengan 0, text sama dengan 0, button-nya itu, jadi kalau misalkan new item itu sama dengan 0, kita membuat semuanya itu menjadi 0. Jadi yang dimana tadinya true jadi false, dan juga dari 1 menjadi 0. Dan kalau enggak, maka akan diubah nilainya itu yang dimana item itu sama dengan new item. Dan juga text-nya itu diambil dari nama itemnya sendiri, dan juga button inter table-nya itu sama dengan true, dan juga target tracer-nya itu diaktifkan dengan indeks sama dengan 1. Di sini juga ada item collected-nya, jadi di mana setiap kita mengambil sebuah item. Jadi jika inventornya instance 8-nya itu ada item ini adalah sebuah item ini di mana dari public game object itemnya inventory add item. Di mana target tracer itu collectible index. Jadi kan tadi indeksnya adalah kalau misalkan itemnya nggak ada, maka indeksnya adalah 0 kan. Kalau misalkan kita tambahin, maka indeksnya akan jadi 1. Itu ini juga debug log-nya itu untuk ngeprint di dalam konsol. Itu juga itemnya 0, teksnya itu 0, dan juga indeksnya berubah jadi 0. Kita tambahkan. Di situ untuk membuat sistem loot box-nya. Jadi setiap kita mendekati tracernya atau harta karunnya, maka kita bisa ketika kita bisa mengambil item yang ada dalam tracernya. Jadi akan muncul di dalam sini nih. Ada beberapa item misalkan. Kita klik, maka dia akan muncul dalam inventory yang sudah saya buat. Itu yang terakhir juga adalah sistem item lanjutannya, di mana kita bisa menggunakan item dari inventory-nya. Misalkan kayak ada health potion atau mana regen atau immortal, bisa kita tambahkan di situ. Cara menggunakan juga seperti ini. Misalnya public of red void use. Base-nya itu use, yang dimana tambah dapat player sama dengan get object find player. Jadi dimana kita mencari dulu game object yang dengan tag-nya itu adalah player, dengan mengambil get komponen health script dengan ditambah dengan healing amount. Jadi setiap kita di sini, ini adalah inventory dari slash potion-nya, di mana public float healing amount itu kita ambil dari nilai itemnya. Misalkan darahnya 150, terus dikenain hit dari musuh, maka 140 kan, kita bisa healing tergantung dari itemnya. Misalkan item dari healingnya itu adalah 20, maka ditambah dengan 20. Di sini juga ada public game object untuk mengambil game object player-nya. Di sini juga ada remove from inventory. Yang dimana jika kita selesai menghealing, maka dia akan menghapus item yang ada di inventory-nya. Nah, di sini. Nah, dia akan menghapus inventory instant remove this. Jadi istilahnya setelah kita menggunakan potion-nya atau healing-nya, maka dia akan menghapus item yang ada di inventory-nya. Seperti itu. Itu untuk membuat sistem lanjutannya. Itu kurang lebihnya, mari kita run dan lihat. Oke. Nah, di sini kita mendekati tracer kita. Kita klik P, kita bisa mengambil dari potion-nya. Di sini ada health potion. Ya, untuk demo keseluruhannya kita run terlebih dahulu.
Nah, di sini ketika kita mendekati sebuah tracer atau harta karunnya, kita tinggal klik P untuk mengambil item-item atau collectible dari item ke inventory-nya dengan menggunakan CTRL, lalu mengambil sebuah sini contoh untuk health potion kita ambil satu, health potion kita ambil lagi, dan juga health potion X untuk collectible dari item tracer ke dalam inventory-nya. Mungkin sekian dari pertemuan 9, presentasi pertemuan 9. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.